Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik yang beranggotakan Herman Zohdi, Divo Adiwardana, Aradli Satriadi, Angga Hirian Rismat, Nurman Safari Ahmad, Dimas Julianto, Gading Maryadi, Muhammad Iqbal F, Erlen Ade Katari, Yanti Monika Hasibuan. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Aradli Satriadi. Sebelum kita mengetahui apa itu pengukuran kinerja sektor publik, kita harus mengetahui pengertian dari pengukuran kinerja sektor publik. Nah, pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian karena organisasi dapat menetapkan reward dan punishment. Maksud pengukuran kinerja sektor publik yang pertama membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, artinya tidak ada indikator tunggal untuk menunjukkan kinerja dan banyak bersifat untable output. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik. Tujuan sistem pengukuran kinerja sektor publik dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, menyeimbangkan ukuran kinerja finansial dan non-finansial. Yang ketiga, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi pencapaian goal congruence. Dan yang terakhir ada alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Manfaat pengukuran sektor publik ada 8. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan kinerja serta melakukan tindak target korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, dasar memberikan reward dan punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yang disepakati. Yang kelima, alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dipakai atau dikembangkan di berbagai organisasi adalah balance scorecard. Pengukuran dengan balance scorecard melibatkan aspek 1. Perspektif finansial, 2. Perspektif kepuasan pelanggan, 3. Perspektif efisiensi proses internal, 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key success factor atau key result factor atau pulse point. Terima kasih. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians. Yang pertama, varians pendapatan, kedua varians pengeluaran, yang ketiga varians pembiayaan. Setelah analisis varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut, yaitu apa, siapa, bagian mana,
kenapa, dan bagaimana. Keterbatasan analisis varians diantaranya adalah kesulitan menetapkan batasan besarnya varians. Informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dipakai atau dikembangkan di berbagai organisasi adalah Balance Scorecard. Pengukuran dengan Balance Scorecard melibatkan aspek 1. Perspektif finansial, 2. Perspektif kepuasan pelanggan, 3. Perspektif efisiensi proses internal, 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key success factor atau key result factor atau pulse point. Variabel kunci. Variabel kunci adalah variabel yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Dalam variabel kunci tersebut ada 5 karakteristik, yaitu yang pertama menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dan yang kedua sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Dan yang terakhir yaitu dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukurannya. Indikator kinerja SP. Yang pertama, faktor keberhasilan kunci atau CSF adalah suatu area yang mengidentifikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Critical success factor tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, indikator kinerja kunci atau KPI merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mengidentifikasi dan memonitor pencapaian kinerja. Yang ketiga, penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. Yang ke A, biaya pelayanan cost or service. Yang ke B, penggunaan utilization. Yang ke C, kualitas dan standar pelayanan, quality and standard. Yang ke D, cangkupan pelayanan, coverage. Yang ke E, kepuasan station. Value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan, equity and service coverage. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Konsep value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi, perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi adalah pencapaian output yang memaksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikait dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas
atau tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Pengembangan indikator value for money, yaitu ada indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan yang kedua ada indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Langkah pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi ini ada dua, yaitu mempertimbangkan masukan yang digunakan dan ekonomi merupakan ukuran relatif. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi ini ada tiga. Yang pertama, diukur dengan rasio antara output dengan input. Yang kedua, semakin besar output dibanding dengan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi organisasi. Yang ketiga, efisiensi sama dengan output dibagi input. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas ini dibagi dua. Yang pertama, efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Yang kedua, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Yang keempat, pengukuran outcome. Ada dua, yaitu outcome merupakan dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. Yang kedua, outcome lebih tinggi nilainya daripada output. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.